Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia, materi untuk kelas 11. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, saya menginginkan seperti biasa ya, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar nanti dan insya Allah ilmu yang kalian terima atau pembelajaran yang kalian terima pada hari ini insya Allah berguna dan bermanfaat untuk masa depan kalian kelak nanti. Silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih. Kita lanjut ya. Pada kali ini kita membahas tentang materi menilai karya melalui resensi. Pada dasarnya, sebelum kita melanjut kepada materi pembahasan, kita harus mencari tahu lebih dahulu masing-masing makna dari kata ya, agar lebih mudah untuk kita mengetahui tujuan dari judul ini ya, judul materi kali ini. Jadi ini adalah bagian di bab 7 ya. Bab 7 untuk materi pertama, yaitu menilai karya melalui resensi. Tapi ini adalah materi ke-9 untuk kelas 11. Menilai karya melalui resensi maksudnya menilai. Menilai itu adalah sesuatu yang harus kita berikan penilaian atau memberikan penilaian ataupun tanggapan terhadap sebuah hal yang menjadi objek penilaian. Jadi di sini karya ini adalah objek, bermakna seperti objek. Jadi karya siapa, penulisnya siapa, pengarangnya siapa, karyanya seperti apa. Apakah seperti puisi, seperti buku, atau seperti drama, atau seperti hal lainnya ya. Melalui resensi. Resensi ini artinya seperti dengan membandingkan. Kurang lebih seperti itu ya. Membandingkan hal yang satu dengan hal yang lain dengan tujuan memberikan penilaian. Paham ya? Silakan dibaca. Apakah resensi itu? Resensi merupakan pertimbangan ya, pertimbangan ataupun perbandingan ya, yang didasarkan kepada baik buruknya suatu karya. Jadi apakah karya ini baik ataupun buruk? Jadi jika karya ini baik jadi setiap karya itu pasti ada batasan usia. Jika itu memiliki batasan usia, maka jika itu hanya ditujukan kepada batasan usia remaja, maka karya tersebut hanya ditujukan pada remaja. Jika lebih dari itu dikonsumsi oleh orang yang bukan remaja atau anak-anak, ya artinya karya itu tidak baik untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Berarti buruk ya, dampaknya buruk. Paham ya? Dan orang yang menyusun resensi atau membuat resensi itu disebut peresensi, artinya orang tersebutlah yang meresensi sebuah karya tersebut. Jadi dilekatkan padanya sebuah kata peresensi yang bermakna berarti orang itu adalah pelaku dari peresensi tersebut. Berikut yang pertama, untuk membekali kemampuan kita, jadi kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Kurang lebih ada 4 hal. Yang pertama, membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Jadi membandingkan isi. Jadi kita membandingkan isi resensi yang satu dengan resensi yang lain, ataupun isi karya satu dengan karya yang lain untuk menemukan sistematika ataupun susunan dari sebuah resensi itu sendiri. Yang kedua, menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Jadi pada bagian kedua ini kita menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil yang kita dapatkan dari resensi sebelumnya. Paham ya? Jadi kita membandingkan hasil dari resensi yang sebelumnya dan setelah yang kita dapatkan, sebelum dan sesudah ya. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda. Jadi dua karya yang berbeda ini maksudnya dia lahir, karya tersebut bisa juga, tapi alangkah baiknya karya tersebut jika kita meresensi sebuah buku, jadi kita karya yang satu juga kita harus meresensi sebuah buku. Jika kita meresensi sebuah novel,
maka kita harus juga meresensi sebuah novel, akan tetapi pengarang dan judul novel itu harus berbeda. Begitu juga dengan buku ya. Dilihat dari segi apa, aspek apa yang mendukung untuk kita melakukan resensi tersebut. Yang keempat, mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek ataupun cerpen ataupun novel yang dibaca. Jadi di sini kita difokuskan kepada sebuah karya cerpen ataupun novel ya. Jadi kita mengonstruksi, kita mencari tahu kita mengonstruksi ataupun kita memberikan sebuah resensi dari buku cerpen, kumpulan cerpen ataupun novel yang pernah kita baca. Untuk membantu kita dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi dalam berbahasa, pelajarilah peta konsep berikut. Nah, ini adalah peta konsepnya ya. Ini adalah akarnya atau induknya. Menilai karya melalui resensi, yaitu judul tadi ya. Ini bagian A, bagian B, bagian C-nya, dan ini bagian D-nya. Setiap bagian itu terdiri dari dua. Bagian A terdiri dari dua, memahami isi dan sistematika resensi. Jadi nanti sebentar kita akan mempelajari tentang memahami isi dan sistematika resensi. Yang kedua, membandingkan teks resensi. Jadi setelah kita memahami isi sistematika susunan dari resensi tersebut, kita membandingkan teks resensi yang kita jumpai ataupun yang kita temui. Berikut ini juga silakan kalian baca sampai dengan bagian B. Nah, kita bahas pada bagian A-nya, membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Pada kegiatan pertama, memahami isi dan sistematika resensi, pada pembahasan pertama ini kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus kita cermati. Itu kurang lebih ada 7. Yang pertama, judul resensi. Judul dari buku tersebut ya. Judul bukunya apa? Jika judul bukunya tentang karya sastra yang berjudul Dilan 90-an, novel ya, kalian sudah pernah baca saya yakin. Jadi judul resensinya, novelnya judulnya apa? Dilan 90-an. Identitas buku yang diresensi. Jadi identitas dari buku tersebut itu seperti apa? Jika itu manusia, ini contoh ya, contoh yang kecil. Jika itu manusia, artinya identitasnya seperti apa? Jadi tempat tinggalnya di mana, siapa namanya, anaknya siapa, sekolahnya di mana. Itu identitas, berarti latar belakang dari buku tersebut. Paham ya? Nah, jika ada hal yang kalian kurang mengerti dan kalian pahami, silakan tanyakan di kolom komentar ataupun melalui grup WA untuk siswa saya. Dan jika bukan siswa saya, artinya dari sekolah lain, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Dan insya Allah akan saya jawab sebaik-baik mungkin agar kalian mendapatkan lebih ilmu pengetahuan lagi. Bagian ketiga, pendahuluan. Nah, makna di pendahuluan ini sudah beberapa kali saya singgung dalam pembelajaran sebelumnya, yaitu pendahuluan ini artinya sebuah pengantar sebelum kita memasuki isi dari sebuah tulisan. Paham ya? Dalam pendahuluan ini ada beberapa tahap yang harus dilalui. Memperkenalkan pengarang. Yang kedua, tujuan pengarang buku. Dan lain sebagainya. Jadi setelah memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku. Tujuan pengarang menulis buku itu apa? Untuk apa? Seperti itu ya. Pengarangnya siapa? Jadi latar belakang pengarangnya seperti apa? Terus hal lainnya ini maksudnya yang berkaitan dengan pendahuluan tersebut. Keempat, inti atau isi resensi. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Yang kelima, keunggulan buku. Jadi buku tersebut keunggulannya apa? Jika diunggulkan dari segi kekayaan bahasa atau kaya makna, itu berarti merupakan keunggulan dari buku tersebut. Kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin dari segi kata, mungkin tidak banyak orang yang memahami atau bahasa yang digunakan kurang tepat atau apa. Jadi ini kita lebih tepatnya memberikan sebuah komentar ya, dari sebuah karya yang kita temui ataupun kita baca. Penutup. Ya, penutup itu terserah kalian mau tutup seperti apa.
Jadi biasanya dalam sebuah hal ini, dalam hal ini penutup biasanya dengan meresensi buku yang berjudul ini dan berjudul ini, maka dapat disimpulkan bahwa buku yang berjudul ini dan berjudul ini itu adalah seperti ini. Itu biasanya penutup adalah sebuah kesimpulan. Paham ya? Nah, di sini kita belajar meresensi tentang semua sudah tahu ya siapa Valentino Rossi. Valentino Rossi sang juara. Ini judul resensi. Ini artinya yang ada di majalah, contoh ya, ataupun yang ada di buku-buku lainnya ya. Judul resensi Valentino Rossi sang juara. Identitas buku. Ini ya. Penulisnya siapa, terbitnya di mana, judul asli. Ini adalah judul asli dari. Jadi ini judul tambahan ya, judul yang kita buat. Ini judul aslinya. Penerjemah ini ya. Penerbit. Jumlah halaman itu juga penting ditulis. Nah, ini contohnya ya. Pendahuluan. Nah, pendahuluan penulis memilih buku ini karena sangat digemari oleh anak muda, terutama penggemar otomotif. Selain itu, buku tersebut mengungkapkan rahasia perpindahan Valentino Rossi dari tim Honda ke tim Yamaha yang selama ini tidak terungkap oleh media. Ini ya pendahuluannya. Terus kita masuk pada isinya. Silakan kalian baca. Kemenangan demi kemenangan yang telah diraih oleh Rossi bersama Honda membuat mereka berkecimpungan dalam tim Honda tim Honda mulai beranggapan bahwa yang menentukan sebuah kemenangan adalah mesin motor, bukan pembalapnya. Mereka membandingkan Yamaha, salah satu pesaingnya yang tidak pernah menangani suatu balapan pun, atau karena mesin yang jadi seperti itu ya. Jadi di isi resensi ini itu menguraikan hal-hal yang telah diraih ataupun yang telah didapat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku utama, yaitu Valentino Rossi. Paham ya? Ini contoh-contoh kecil. Ini juga tentang teknik bermain gitar. Ini ya. Jadi di sini tidak ada pendahuluan. Ini contoh ya. Kenapa tidak ada pendahuluan? Karena ini adalah sebuah buku panduan untuk bermain gitar dengan baik. Judul buku Teknik Bermain Gitar, penulis Famoya, penerbit Terang Surabaya, kota penerbit Surabaya, tahun terbit 1999, jumlah halaman 80. Jadi silakan kalian baca. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause ya. Bagian kedua. Setelah kita tadi mempelajari bagian pertama, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu membandingkan isi teks resensi. Bagaimanakah penilaianmu terhadap isi sebuah buku? Jadi dari yang Pak Guru tadi berikan, yang Rossi tadi dan gitar, ini kita masuk pada membandingkan isi teks resensi. Tapi alangkah baiknya kita membandingkan dari hal yang tidak jauh beda. Paham ya? Ini contoh ya, teks 1. Judul, agar menulis mengarang bisa gampang. Ini contoh. Jika kita tatap muka, saya akan meminta kalian untuk meresensi buku pembelajaran. Tapi karena kita bukan tatap muka, jadi hanya sebuah penjelasan, dan insya Allah dari penjelasan ini kalian bisa mengerti dan memahami. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, tolong ditanyakan, jangan didiamkan, agar kalian bisa lebih memahami dan bisa lebih mengerti tentang resensi itu seperti apa. Paham ya? Ini ya.
Nah, pada intinya sebuah resensi itu kita walaupun tujuannya membandingkan teks satu dengan teks yang lain, tapi pada dasarnya resensi itu kita melihat dari berbagai aspek kelebihan dan kekurangan dari teks tersebut, akan tetapi hal tersebut sebagai bandingan bagi kita untuk melihat lebih jauh lagi teks resensi tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Terima kasih, sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi yang berikut.